Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ya. PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ya. Alhamdulillah, pertemuan pertama kita membahas tentang dasar-dasar atau perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ya, dalam bab 1 bagian A, ya. Nah, insya Allah kita akan lanjut pembelajaran masuk ke bagian B. Tapi sebelum itu, anak sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, sehingga kita mengetahui sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ya, dengan utuh. Nah, oleh sebab itu, anak sekalian, silahkan untuk memperhatikan apa yang akan Ustaz sampaikan kali ini. Baik, alhamdulillah, sebelum Ustaz melanjutkan materi bagian B, tentunya Ustaz ingin sedikit mereview, ya, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah disampaikan pekan kemarin, yaitu pada tanggal 8 Maret 1945 Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang, ya, sudah disampaikan. Kemudian tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang, ya. Kemudian sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya, sidang ini membahas tentang dasar negara, ya. Kemudian ada ketua, ya, ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Siapa itu? Yaitu Rajitman. Itu ada sebagai ketua, ya. Anggota sidang penyampaian pendapatan tentang rumusan dasar negara ini sih, ya. Kemudian ada beberapa tokoh, ya, yang menyampaikan bahwa rumusan dasar negara, ya, salah satunya adalah menurut Muhammad Yamin bahwa pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ketika mengusulkan dasar negara. Kemudian ada menurut Supomo, ya, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Harus ada persatuan di dalamnya, harus ada kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, juga musyawarah. Nah, kemudian Bapak pertama Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno juga sampai menyampaikan, ya, dasar negara Indonesia ketika itu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme dan perikemanusiaan, juga mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, juga ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang disampaikan oleh Soekarno ketika perumusan dasar negara. Nah, akhirnya disepakati bahwa perumusan negara Indonesia itu ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hasil kesepakatan bersama tanggal 17 Agustus 1945. Nah, baik, ya. Baik, anak sekalian, insya Allah kali ini Ustadz akan menyampaikan bagian B, ya, tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan, ya. Ini, ya, komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentunya komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Baik, coba. Kalau kita lihat komitmen itu apa sih? Komitmen. Ada yang bisa tahu komitmen itu apa? Coba
Ahmad, coba Ahmad, komitmen itu apa ya? Komitmen itu kalau kamu misalkan ya punya janji ya dengan teman, maka janji itu harus ditepati, ya disebut dengan komitmen. Jadi ketika menepati janji itu disebut dengan komitmen. Nah, komitmen ini bisa dikatakan dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, ya. Jadi sudah mempunyai kesepakatan bersama, ya. Nah, kesepakatan bersama. Jadi kalau kita lihat komitmen itu berarti adalah kesepakatan bersama. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar. Ya. Bentuk ikrar. Ikrar itu apa ikrar? Ikrar itu apa ikrar? Ikrar itu adalah janji. Janji. Saya berikrar pertama akan menjalankan seluruh tanggung jawab saya sebagai pelajar. Pertama harus belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malas. Itu adalah ikrar, janji. Jadi ya komitmen para perumus dasar negara ada suatu bentuk ikrar, mempunyai ikrar bahwa kita sepakat, kita komitmen bahwa dasar negara Indonesia itu ada 5 Pancasila ya sebagai dasar negara dengan sebaik-baiknya kan hasil musyawarah dari masukan berbagai tokoh bangsa. Ada dari nasionalismenya tokoh bangsanya. Tuh juga ada dari kaum religius ya dari atau agamanya. Kemudian dipadukan, ada dari nasionalismenya, kemudian dipadukan menjadi dasar negara Indonesia itu Pancasila. Nah, kemudian komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ini harus diketahui oleh Anda sekalian bahwa komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu terdapat nilai-nilai komitmen ya. Ada nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila ya. Ini mungkin udah hafal semua kan waktu kita di SD. Ada yang tidak hafal? Coba Anda sekalian ada yang tidak hafal? Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah nilai-nilai ya komitmen yang sudah dibangun oleh para tokoh bangsa kita. Yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat majmuk. Majmuk itu adalah berarti sangat banyak suku bangsanya, bahasa, suku, agama. Khususnya dalam ketuhanan yang Maha Esa itu berarti agama. Agama di Indonesia itu banyak sekali, ya. Kita tahu bahwa agama di Indonesia itu banyak. Ya, agama nih ada Islam. Ya. Islam di Indonesia walaupun memang penduduknya paling besar ya di Indonesia paling banyak. Ada Islam, ada Kristen. Kemudian apalagi ada Hindu ya. Hindu, ada Buddha. Apalagi satu Konghucu. Ya, jadi ada 5 agama di negeri kita ini. Sehingga semuanya komitmen bahwa kita harus menjalankan Pancasila ini sebagai dasar negara. Ya, walaupun dulu dalam Piagam Jakarta itu adalah seluruh rakyat Indonesia harus menjalankan syariat, ya, syariat Islam. Karena seluruh penduduk Indonesia itu tidak beragama Islam, sehingga ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu hasil kesepakatan bersama. Ya, hasil kesepakatan bersama ini tidak boleh dirubah kembali oleh generasi selanjutnya. Nah, nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya.
kemanusiaan. Ketika mendapatkan musibah maka kita harus saling tolong menolong, ya. Kemudian ada adil, yang adil antara kaya dan miskin, gitu ya. Misalkan perlakuan dalam hukum antara yang mencuri satu dan yang satunya lagi itu harus adil, menegakkan hukum di negeri kita, ya. Itu adalah salah satu, katakanlah, wasiat dari para pendiri bangsa kita. Harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian juga ada persatuan, harus bersatu. Walaupun kita kulitnya berbeda, suku, berbeda-beda suku, warna kulit, ras juga ada di kita. Kemudian warna kulit, tapi kita mesti bersatu. Agamanya berbeda dan sebagainya, tapi kita bisa bersatu. Ya, ini amanahnya. Dan alhamdulillah selama 73 tahun ini Indonesia masih bisa bersatu. Alhamdulillah atas berkat Allah Subhanahu wa taala, Indonesia masih bisa bersatu. Persatuan Indonesia dalam naungan Pancasila, ya, dasar negara kita. Nah, kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah adanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Kita tahu bahwa setiap 5 tahun sekali di negeri kita ada pemilihan wakil rakyat. Baik itu bupati, wali kota, atau Dewan Perwakilan Rakyatnya DPR. Itu adalah salah satu bentuk, ya, aspirasi rakyat, ya, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kita mempunyai wakil rakyat, yaitu DPR atau eksekutif, ya, wali kota atau bupati, gubernur, juga presiden eksekutif. Itu adalah salah satu wakil dari rakyat. Jadi sistemnya dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, gitu ya. Nah, nilai yang kelima adalah harus mengandung keadilan sosial. Adil, ya, adil bagi seluruh rakyat Indonesia, harus adil, ya. Harus adil. Ini misalkan yang sedang ramai saat ini, ya, misalkan Novel Baswedan, ya, di berita disiram air keras, yang satu hukuman, yang sama-sama disiram air keras, ya, kasusnya. Yang satu pelaku itu dihukum 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi ketika kasus Novel Baswedan ini hanya divonis 1 tahun, maka tidak ada rasa keadilan sosial di sana. Nah, sebagai nilai-nilai yang harus kita pertahankan, perjuangkan agar Indonesia ini tidak luntur, ya, maka keadilan sosial itu harus ditegakkan di negeri kita, gitu ya. Nah, seperti itu sekalian. Insya Allah hari ini coba Ustadz mau sedikit menyampaikan tentang satu video. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Bentuk semangat dan komitmen kebangsaan. Periode 1 masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa kemerdekaan, ketakwaan kepada Tuhan, dan kerukunan hidup. Periode 2 masa pergerakan nasional.
Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti yang dilakukan. Namun, perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional. Periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam periode ini jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Baik, sekian ya videonya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa sekian ya, bahwa kalau kita lihat begitu kerja kerasnya para pendiri bangsa ini ya dalam memerdekakan negeri ini. Ya tentunya komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara saat ini ya ketika Indonesia telah merdeka nih. Kita saat ini sudah merdeka belum? Ya. Saya mau bertanya nih, Indonesia sudah merdeka belum? Ini kita udah merdeka belum? Ayo. Sudah ya. Secara de facto, kemudian secara de jure, bahwa Indonesia itu memang sudah merdeka. Secara de facto itu adalah secara hukum. Secara de jure, secara proklamasi bahwa kita sudah merdeka. Memang. Nah, tentu kalau kita sudah merdeka, kita harus punya bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Ya, kita harus saling menghormati satu sama lain. Ya. Beda kulit, beda tinggi badan misalkan ya, kita tetap harus menghormati. Nah, oleh sebab itu agar kita menjadi negara yang kuat, ya kita harus mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir insya Allah dalam pertemuan kedua ini, komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara nih. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubah satu bangsa. Nih. Kita, Ustadz, kalian juga sebagai pelajar, ini adalah salah satu agen peubah. Ya. Mau seperti apa bangsa ini ke depan? Itu ada di tangan kita. Karena orang-orang dulu, orang-orang terdahulu mungkin saat ini, orang-orang dulu ya, orang tua kita mungkin sudah banyak yang meninggal. Siapa yang akan melanjutkan estafet kepemerintahan atau mengokohkan negeri ini? Yaitu kita. Ya, adalah sebagai rakyat yang ada di negeri kita ini. Kita sebagai masyarakat yang akan merupakan agen ya perubahan suatu bangsa ya, kita nih, yang menentukan kita mau diapain di negeri kita ya.
Ustaz selalu berdoa mudah-mudahan negeri Indonesia nanti ada di tangan-tangan kalian ya, yang amanah, yang jujur, sehingga Indonesia itu menjadi negara yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kedua ini ya, materi tentang komitmen para pendiri negara dan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen ya. Tentunya kita harus punya komitmen. Nah, seperti biasa di akhir ini kita akan latihan menjawab soal ya. Ustaz sudah siapkan, saat ini Indonesia telah merdeka, betul kan? Ya. Kita sebagai warga negara bagaimana untuk mengisi kemerdekaan tersebut nih? Bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan tuh? Ya. Contohnya kita sebagai pelajar lah ya. Kalian sebagai pelajar bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu ya, bagi kalian aja dulu, bagi kalian sebagai pelajar ya. Silakan nanti boleh ditanyakan kepada orang tua kalian bagaimana cara mengisi saya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan makna kemerdekaan sebagai pelajar ya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Nanti Ustaz akan kirim ya di Google Form ya, latihan menjawab soalnya. Kemudian nanti jangan lupa untuk dijawab ya dengan jawaban yang sangat bagus, yang sangat menarik. Karena jawaban-jawaban yang kreatif dari kalian insya Allah akan menambah nilai ya buat kalian. Ustaz akan hargain nilai buat kalian. Oke, itu saja mungkin yang perlu Ustaz sampaikan untuk kalian ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, kemudian berbakti terus kepada orang tua kalian dimanapun kalian berada. Kemudian jangan lupa bahwa kita harus menjalankan sila pertama ke Tuhan Yang Maha Esa, artinya bahwa kita harus beribadah dengan sebaik-baiknya ya. Karena kita sebagai orang muslim, maka terapkan ketuhanan Yang Maha Esa itu di lingkungan keluarga kalian, menghormati orang tua kalian, berbakti kepadanya, membantu, kemudian jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu saja dulu yang perlu kalian lakukan. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini untuk pertemuan kedua. Insya Allah nanti Ustaz akan lanjut pertemuan ketiga dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.